Pak, saya melapor Pak. Saya merasa dipermalukan oleh Iko Mang Sukro karena ia telah melaporkan sapi saya lepas, sehingga saya diberikan peringatan oleh Bapak Kepala Desa. Sekarang, bagaimana caranya biar juga ia merasa malu? Ia saat ini sedang memelihara lanap. Apa benar itu, Pak? Tolong Pak, saya laporkan, biar Bapak tahu saja. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah pilu seorang petani pemelihara lanap berujung petaka. Komang Sukro sangat senang hatinya ketika mendapat 2 ekor anak lanap di sudut kebunnya. Melihat bentuk binatang itu sangat unik, Komang Sukro sangat senang untuk memeliharanya. Hari demi hari berlalu. Binatang berbulu duri itu pun semakin jinak dengan Iko Mang Sukro. Di kampungnya, Iko Mang memang dikenal sebagai orang penyayang binatang. Karena binatang itu sangat jinak, keluarganya menganggap bahwa ia merupakan bagian dari keluarganya, dan tidak saja dirinya yang senang, anak dan orang tuanya pun ikut menyayangi lanap itu. Komang, apakah kamu tahu jenis kelamin kedua binatang ini, Mang? Kita bukan ahlinya, Bu. Taruh saja dulu ya sekanang dan pelihara dengan baik. Siapa tahu nanti dia bisa berkembang biak. Kan semakin banyak kita memiliki binatang lucu ini. Selain memelihara lanap itu, Komang Sukro juga memelihara beberapa ekor sapi pekerjaan sehari-harinya. Bu, itu lihat, Bu. Sekarang kita sudah memiliki 4 lanak, Bu. Berarti ia ini adalah jantan dan betina, sehingga ia bisa berkembang biak, Bu. Pak Bagus adalah tetangga Komang yang juga banyak memelihara sapi. Di musim kering seperti sekarang ini sangat sulit mencari rumput. Sedangkan rumput punya Komang sangat tinggi-tinggi. Rupanya ia memupuk. Ya, kita coba, kita akan lepas liarkan saja sapi ini. Sejumlah sapi Pak Bagus akhirnya menggasak rumput gajah milik Komang Sukro. Karena jumlah sapi Pak Bagus cukup banyak, akhirnya dalam waktu singkat, rumput milik Komang Sukro ludas dimakan sapi. Sedangkan Nyoman Sukro mencari rumput di tempat jauh, karena rumputnya itu dipakai cadangan kalau ia dalam keadaan sibuk. Tetapi tega sekali Pak Bagus sampai meliarkan sapinya di rumput Pak Sukro. Akhirnya ia pun marah. Kenapa Pak Bagus sangat tega meliarkan sapinya ke rumputku? Padahal aku sangat membutuhkannya. Kapan-kapan kalau aku lagi sibuk, luar biasa, tak memperhatikan payahnya kawan. Pak, mohon maaf Pak. Saya lihat sapinya Bapak dilepas begitu saja. Rumput yang sedianya saya pakai cadangan sudah dimakan semua, Pak. Apakah Bapak tidak melihatnya, Pak? Kasihanilah aku, Pak. Jangan seperti itu, Pak.
Hai kawan, kau janganlah terlalu sok jago. Ki mentang-mentang kamu yang mempunyai rumput itu. Bukankah rumput tumbuh dengan sendirinya? Rumput itu memang makanan sapi. Kalau aku tidak melepas sapi, ya aku menyabit sendiri, usaha sendiri. Kasihan juga orang memupuk rumput orang, dilepas sapinya di sana. Itu kan tidak baik menurutku. Kentongan dibunyikan karena Komang Sukro melapor selalu kehilangan rumput yang sudah dimediasi namun tidak menemui jalan keluar. Maka kepala desa memanggil semuanya. Pak Bagus, sebenarnya kau tidak usah arogan, karena itu adalah benar-benar rumput miliknya Komang Sukro. Walau kamu merasa jago dan tokoh, kamu tetap bersalah karena tidak hakmu itu. Janganlah kau berbuat seperti itu, Pak Bagus. Mendapat pengarahan dan peringatan dari kepala desa, maka Pak Bagus merasa malu dan balas dendam karena diadukan oleh Komang Sukro hanya gara-gara sapinya lepas memakan rumput piaraannya. Pak, saya melapor Pak. Saya merasa dipermalukan oleh Komang Sukro. Karena ia telah melaporkan sapi saya lepas, sehingga saya diberikan peringatan oleh Bapak Kepala Desa. Sekarang, bagaimana caranya biar juga ia merasa malu? Ia saat ini sedang memelihara lanap. Apa benar itu, Pak? Tolong Pak, saya laporkan, biar Bapak tahu saja. Perbuatan Komang Sukro tentu adalah melawan hukum, karena lanak adalah binatang yang dilindungi. Marilah kita akan laporkan. Aku akan laporkan segera kepada Raja, biar dia mendapat hukuman yang setimpal. Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari kerajaan memanggil Komang Sukra karena ia telah memelihara lanap. Maafkan Baginda, aku memang tidak tahu tentang semua ini Baginda. Tentang peraturan lanak Baginda, aku hanya menyayangi dan memelihara saja Baginda. Ayo Komang, segeralah menghadap Raja, karena kau telah melanggar undang-undang kerajaan. Hukuman akan segera menimpamu. Tidak ada alasan lain lagi. Raja telah mengutusku untuk memanggil dirimu dan mengajak ke istana, karena ada laporan dari masyarakat bahwa kamulah sebenarnya orang yang melanggar hukum. Berani memelihara lanap, binatang yang dilindungi selama ini oleh Raja. Kamu jangan banyak alasan. Ayo ikut aku saja. Jangan menangis kau. Ikuti saja. Tanggung jawab perbuatanmu. Jangan dibawa bapak saya, Tuan. Jangan dibawa ayah saya, Tuanku. Kasihani Tuan, jangan dibawa anakku. Ya sayang binatang Tuan. Jangan Tuan. Mohon diampuni Tuan. Diampuni Tuan. Keluarga Komang Sukra mengalami kepedihan yang mendalam. Ia adalah tulang punggung dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Kamu harus beristirahat dulu di sini untuk beberapa saat sebelum ada keputusan dari hakim. Kau memang orang yang telah bersalah. Komang Sukra matanya berkaca-kaca. Ia ada dalam kesedihan. Ia sangat menyesal, padahal ia merasa tak bersalah selama ini. Karena ada laporan dari masyarakat, ia akhirnya digiring dan meringkuk di tahanan kerajaan. Kenapa harus begini jadinya nasibku? Ya Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Penangkapan terhadap Komang Sukro akhirnya menyebar luas di seluruh jagat. Ia pun mendapat simpati dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat maupun tokoh-tokoh besar.
Akhirnya, semua orang beramai-ramai membela Komang Sukra karena ia tampak tak begitu besar kesalahannya dibandingkan hukuman yang ia dapatkan. Merasa hukum tak diberlakukan dengan seadil-adilnya, banyak tokoh puri, tokoh masyarakat maupun tokoh politik mulai memberikan penjaminan kepada Komang Sukra. Apa motif dan tujuanmu sehingga kamu memutuskan untuk memelihara binatang yang dilindungi pemerintah itu? Terus terang yang mulia, kami tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa itu adalah binatang yang dilindungi. Maafkanlah, tujuan kami adalah menyelamatkan. Kami pelihara dan sampai beranak pinak dan berkembang biak. Dengan tulus kami lakukan itu yang mulia. Saya sangat menyayangi kedua binatang itu yang mulia, yang kini jumlahnya sudah sampai 4 ekor. Dan saya berikan makan, sudah seperti keluarga kami itu semua yang mulia. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan kesaksian dari saksi ahli, pertimbangan yang meringankan dan memberatkan, kami memutuskan bahwa Komang Sukra dinyatakan bebas demi hukum.